Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini ada informasi terbaru ya. Sudah 2 malam saya live di atas jam setengah, pokoknya di atas jam 12 saya live malam ya, dini hari. Jadi saya selalu mendapatkan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan itu bukan 1 atau 2 orang yang bertanya tentang EasyCash kredit pintar itu diblokir. Itu adalah pinjol semi ilegal. Ini menurut informasi mereka ya. Saya nggak tahu nih siapa yang sedang memframing hal ini sampai begitu pesatnya. Bahkan saya live di TikTok pun, pertanyaan yang sama pun juga muncul, menyatakan dia mendapatkan beberapa informasi atau dia melihat gitu ya. Tadi saya juga sudah coba bolak-balik. Ini sebenarnya siapa sih yang bikin konten seperti ini? Tapi saya nggak nemuin. Tapi ada yang beberapa orang yang coba menjawab juga, itu ada gitu loh. Dia mungkin mendapatkan dengan pertanyaan yang sama juga gitu loh ya. Oke. Ini khusus buat teman-teman semuanya. Saya nggak tahu Anda dapat informasi dari mana. Anda dapat video dari siapa. Saya cuma meluruskan di sini karena posisinya nggak bagus juga ya kan, kalau hal yang tidak ada itu menjadi ada. Oke. Untuk EasyCash sendiri, teman-teman mungkin bisa melihat ya, dia adalah aplikasi yang paling banyak di-download gitu loh. Jadi menurut informasi sepanjang 2023 sampai 2024, EasyCash itu sudah diunduh sebanyak 222 juta kali. Sekarang ada yang entah siapa, saya nggak tahu, yang membawakan videonya itu, sehingga banyak sekali orang bertanya, "Bang, ternyata EasyCash itu semi ilegal dan itu saat ini mereka sudah bangkrut dan mereka itu diblokir juga oleh OJK." Ini informasi dari mana gitu loh. EasyCash itu, ini buat teman-teman semuanya ya, saya luruskan. EasyCash adalah pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi di OJK. Dan bahkan EasyCash adalah pinjol yang paling banyak di-download gitu loh. Kalau informasinya itu 222 juta kali dia diunduh, bayangin aja setengah dari pengunduh atau pendownload tadi mengajukan di aplikasi EasyCash. Setengah dari itu ya, berarti ada sekitaran 111 juta ya kan, 111 juta orang mengajukan pinjaman di EasyCash. Setengah dari 111 juta ini itu di ACC pinjamannya gitu loh ya. Anda tahu nggak sih, laporan dari EasyCash itu dia masih TWP-nya itu 100%. Jadi dia tidak mengalami ada lambat pengembalian, lambat cacat dalam pengembalian, nggak ada gitu loh. Laporan dia itu nggak ada. Jadi dia itu masih mendapatkan stabilitas yang ada gitu loh. Jadi masih 100%, TWP dia itu masih 100%, nggak ada di bawah 90%, nggak ada gitu loh. Jadi ini informasi dari siapa yang mencoba menggiring opini yang seperti ini. Ini ya buat teman-teman semuanya, saya coba meluruskan sama Anda semuanya ini biar Anda itu tidak pemikirannya jauh-jauh entah kemana gitu loh ya. Biar kita lihat di sini benar atau tidak EasyCash ini menjadi peringkat pertama di-download oleh masyarakat Indonesia ya. Oke. Jakarta CNN Indonesia. Aplikasi pinjaman online pinjol EasyCash tercatat sebagai aplikasi yang paling banyak di-download warga RI dengan angka unduh hingga ratusan juta kali sepanjang 2023 ya. Hal itu terungkap yang dirilis oleh data AI. Dari laporan tersebut terlihat bahwa EasyCash di-download sebanyak 222 juta kali ya. Dari mana konsepnya EasyCash ini mengalami kebangkrutan seperti yang teman-teman pertanyakan sama saya. Jadi informasi-informasi yang menyimpang, saya harap teman-teman itu lebih bijak lagi ya menampung informasi itu. Dan habis itu, selain EasyCash yang juga teman-teman pertanyakan tentang kredit pintar. Kredit pintar diyakini juga adalah pinjol semi ilegal ya.
mereka juga mengalami kebangkrutan. Itu nggak ada. Berita-berita seperti itu nggak benar. EasyCash Kredit Pintar itu pinjol resmi, terdaftar, terverifikasi di OJK. Ya, Anda boleh cek 97 pinjol legal hari ini. Itu ada EasyCash dan ada Kredit Pintar. Dan habis itu buat teman-teman semuanya, please jangan mau diperbodoh dengan bahasa-bahasa semi legal, semi ilegal. Ya, sudah ilegal, semi pula lagi itu. Jadi saya nggak tahu lagi pengembangannya itu seperti apa untuk menjelaskan sama teman-teman. Yang jelas bahasa-bahasa yang digunakan dengan kata-kata semi legal dan semi ilegal itu adalah bahasa yang dipakai oleh mereka-mereka yang ada kepentingan lain dan ada maksud lain. Mana tahu dia pengen mempergunakan data Anda untuk ngajak Anda minjol lagi, atau mereka menawarkan jasa-jasa backup data dengan Anda diminta membayar 10% sampai 5% atau 5% sampai 10% dengan janji tidak menyebarkan data dan segala macam. Itu biasanya kata-kata seperti itu mereka gunakan untuk lebih meyakinkan Anda. Ya, itu mereka paling banyak mendapatkan panggung-panggung seperti itu yang menawarkan jasa-jasa 5%, 10% itu paling banyak di TikTok. Ya, paling banyak. Umumnya mereka-mereka yang kepanikan, mereka yang kesetresan, itu pasti menjadi korbannya gitu loh. Ya, itu aja saya sampaikan. Jadi kalau teman-teman melihat hal-hal seperti itu sudah tidak nyambung lagi dengan logika Anda, mendingan tinggal aja. Misalnya Anda melihat satu video singkat, atau misalnya Anda melihat ada live yang sengaja menawarkan jasa mereka dengan Anda harus bayar 5% atau 10%, Anda tinggalkan aja ruangan live itu. Atau mereka membilangin, hubungi nomor yang ada di bio, nanti kita akan backup datanya, kita hentikan penyebaran datanya, nanti kita berikan juga surat kuasa dan segala macam. Mendingan Anda keluar aja dari live itu, sudah gitu loh. Itu lebih menyelamatkan Anda, karena terkadang teman-teman itu juga tidak punya logika yang jelas gitu loh. Udah tahu Anda hancur-hancuran, udah tahu Anda galbay ini karena duit Anda tidak ada, tapi pakai bayar-bayar jasa, ya kan? Pakai ada ceritanya backup data, hentikan sebar data, hapus data, bahkan lebih parahnya sampai ada yang penandatanganan surat kuasa gitu loh. Surat kuasa ini itu kan untuk jasa lawyer atau jasa pengacara. Bukan saya tidak membolehkan. Kita ini sedang berhadapan dengan dunia hutang loh. Bukan sedang membagi harta gonong gini. Jadi rasa sih kurang pas aja kalau teman-teman menandatangani surat kuasa untuk didampingi pengacara. Berapa lagi bayar pengacara gitu loh. Berapa jasa itu? Nggak mungkin jasa-jasa seperti itu ditawarkan secara gratis, kan nggak mungkin. Ya kan? Otomatis Anda harus menandatangani, melimpahkan perkara sama mereka. Yaitu ada kesepakatan, ada duitnya. Kalau memang seperti itu, kenapa nggak dibayarkan aja pada hutangnya gitu loh. Jadi kurang tepat aja. Lain hal kalau Anda misalnya sedang cerai, ada harta gono gini yang mau dibagi, atau Anda tersangkut dengan kasus pidana, membutuhkan pembelaan yang pas juga kalau menurut saya kalau Anda menggunakan jasa-jasa pengacara. Tapi kalau gagal bayar, tidak mampu bayar, tapi mampu untuk memberikan kuasa, ini entahlah teman-teman aja lah yang menilai hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau menurut Anda pas ya saya pun juga tidak bisa melarang. Yang jelas hal itu nggak ada fungsinya sama Anda sama sekali gitu loh. Apalagi ada yang menggunakan jasa-jasa negosiator, ya kan, untuk menegosiasi hutang, menego pokok dan segala macam. Oke, Anda mendapatkan pokok, oke lah, taruh Anda disetujui untuk mendapatkan pembayaran pokok utang. Terus jasa mereka gimana? Kan Anda juga dibebankan itu dengan jasa mereka. Ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang 30%, macam-macam. Tapi herannya kok masih ada orang-orang yang mau dengan hal itu gitu loh. Ini yang saya terkadang nggak habis pikir dengan teman-teman semuanya. Ya, jadi mohon buat teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar di pinjol, pikirkan lagi lah dengan jasa-jasa yang ditawarkan sebelum Anda mempergunakan. Saya pun tidak melarang Anda 100% untuk hal itu, karena itu keputusan ada di tangan Anda. Tapi coba Anda timbang lagi seberapa penting hal ini bagi Anda. Ya, seberapa bermanfaat hal ini bagi Anda. Sementara kita tahu kan pinjol itu seperti apa. Ya, kalau alasannya Anda butuh surat kuasa itu supaya pinjol tidak menteror, rasa saya nggak akan mempan. Ya kan?
atau Anda untuk jaga-jaga mana tahu nanti kita dilimpahkan ke perkara hukum dan segala macam. Sampai detik ini belum ada ciri-cirinya pinjol itu mau memperkarakan Anda ke ranah hukum perdata. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Tolong kesadaran Anda. Dan habis itu kita balik lagi ke soal EasyCash dan kredit pintar. Ini teman-teman jangan sampai mau diperbodoh dengan pengiringan-pengiringan opini dari media tentang kebangkrutan EasyCash, kebangkrutan kredit pintar, pemblokiran EasyCash, pemblokiran kredit pintar, atau misalnya EasyCash ini adalah semi ilegal, kredit pintar semi ilegal. Itu nggak usah percaya dengan hal itu. Tadi kan sudah saya terangkan, EasyCash adalah aplikasi yang diunduh paling terbanyak, dan mereka melaporkan kepada OJK itu mereka mengalami TWP-nya itu masih 100%. Jadi masih dalam kategori aman-aman saja. Kredit pintar juga seperti itu. Kredit pintar adalah pinjol yang resmi terdaftar di OJK. Ya, jadi jangan karena semata teman-teman tidak mampu bayar di EasyCash atau mengalami telat bayar di kredit pintar terus asal langsung percaya aja, jangan dengan hal-hal seperti itu. Yang jelas izin yang baru dicabut OJK itu di awal itu ada Danafik ya untuk tahun-tahun ini. Habis itu ada Taniven. Habis itu ada Jembatan Emas. Ada Danapala. Yang terakhir setelah Bapak Presiden dilantik ada Impestri. Di luar dari itu belum ada. Jadi pinjol yang tersisa hari ini sebanyak 97 pinjol legal resmi terdaftar terverifikasi ada di OJK. Jadi teman-teman tuh jangan mau diperbodoh-perbodoh lagi. Ya, jadi saya berharap buat teman-teman bijak ya dalam menampung setiap informasi yang ada. Pergunakan juga logika. Jangan hanya terlalu percaya dengan tulisan-tulisan yang beredar dalam video-video singkat atau penjelasan-penjelasan yang sengaja dipotong-potong sehingga membuat Anda kebingungan. Tapi carilah informasi yang benar-benar detail, informasi yang benar-benar dipercaya. Itu baru teman-teman bisa meyakini. Tapi kalau hanya sebatas video singkat di TikTok, video singkat di Snack Video, atau video singkat yang ada di media-media lain, coba cari, scroll di Google, ada nggak media-media besar yang merilis? Pastinya ada dong, kayak CNBC itu selalu mengikuti tentang perkembangan pinjaman online. Habis itu CNN juga sering. Belum lagi dengan informasi yang resmi dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan juga. Pasti akan dirilis nanti kalau misalnya hal-hal itu beneran ada. Tapi kalau hanya sebatas untuk menaikkan satu rating di sebuah video, mengejar viral saja, mengejar FYP saja, teman-teman nggak usah terlalu mengikuti hal-hal yang seperti itu. Bisa saja mungkin dia menyatakan kemungkinan, ya kan, kemungkinan EasyCash akan bangkrut ya. Tapi Andanya sudah mendengarnya EasyCash bangkrut, tapi Anda tidak mendengar kata kemungkinan. Atau bisa jadi jangka sekian tahun, kan dia sedang mencoba berasumsi, tapi Anda malah membenarkan hal itu. Jadi buat teman-teman semuanya, bijaklah dalam menerima informasi-informasi yang ada, karena itu tidak akan menyesatkanmu kalau kamu bisa mempertimbangkan dengan maksimal. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Jangan ada lagi kita diperbodoh dengan video-video singkat yang beredar. Yang jelas, EasyCash, kredit pintar itu adalah pinjol legal dan resmi terdaftar di OJK, tidak ada mengalami kebangkrutan, tidak ada juga mereka diblokir. Ya, kalau terlepas dari teman-teman yang namanya telat bayar, tidak mampu bayar, itu nggak ada masalah. Ya, namanya juga keadaan ya kan. Yang penting persiapkan aja diri kita untuk resiko-resiko yang ada. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam.